Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga anak-anak di rumah selalu sehat dan tetap semangat belajar. Hari ini kita akan belajar materi tema 3, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Sebelum belajar, siapkan dulu bukumu dan awali dengan berdoa. Selain tumbuhan, hewan juga perlu kita jaga kelestariannya agar tidak punah. Salah satunya adalah burung cendrawasih. Ayo amati teks berikut. Burung cendrawasih disebut juga sebagai burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah. Bahkan kabarnya karena keindahannya itu juga, burung ini jarang turun ke tanah dan lebih sering terbang hinggap di dahan pohon. Warna bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna seperti hitam, coklat, oranye, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh, sayap, atau kepalanya. Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda untuk mengelompokkan jenis mereka. Habitat aslinya di hutan-hutan lebat yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Burung cendrawasih mati kawat adalah jenis yang menjadi identitas Provinsi Papua. Masyarakat di Papua sering menggunakan bulu cendrawasih sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utama. Bulu cendrawasih juga diperdagangkan, digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa. Tapi kini burung cantik ini menjadi jenis satwa yang dilindungi. Beberapa jenis cendrawasih yang masuk dalam daftar dilindungi antara lain cendrawasih kuning kecil, cendrawasih botak, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan towa. Selain burung cendrawasih, kupu-kupu juga merupakan salah satu hewan yang hampir punah. Tidak banyak kita temui kupu-kupu berada di lingkungan sekitar kita. Padahal kupu-kupu mempunyai banyak jenis yang beragam. Seperti kupu-kupu sayap burung peri yang ditemukan di Papua, kupu-kupu raja yang bisa ditemukan di Jawa dan Sumatera, juga kupu-kupu dragon yang ditemukan di Kalimantan. Amati teks berikut. Kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang. Kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia. Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun, kemudian matang dan menetas setelah 5-10 hari dan menjadi larva atau ulat. Setelah 2 minggu, larva atau ulat membentuk kepompong yang bergantung di ranting atau daun selama 2-3 minggu. Setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Bagi petani dan orang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Lestarikan hewan langka. Pelestarian hewan langka bertujuan agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Kelestarian hewan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan langka tersebut. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga hewan langka antara lain: 1. Melakukan penangkaran hewan langka. 2. Mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka, misal Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, kebun binatang, dan taman nasional. Dengan melindungi hewan langka, kita dapat 1. Menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. 2. Melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat.
3. Memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan pangan dan obat-obatan. Selanjutnya kita akan mempelajari bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Kita mulai dari ikan. Mata berfungsi untuk melihat keadaan sekitar. Mulut untuk makan. Insang untuk bernapas. Sirip sebagai alat gerak. Ekor untuk mengatur keseimbangan dan arah berenang. Sisik untuk melindungi tubuh ikan dari goresan. Selanjutnya kucing. Bagian-bagian tubuh kucing yang pertama, mata untuk melihat keadaan sekitar. Telinga untuk mendengar. Hidung untuk mencium bau. Mulut untuk makan. Ekor untuk alat komunikasi dan mengatur keseimbangan. Rambut kucing untuk menjaga suhu tubuh. Ciri khusus hewan dan habitatnya. Ada hewan cicak, memiliki ciri khusus kaki yang lengket. Habitat cicak ada di daratan seperti dinding-dinding rumah atau menempel di langit-langit bangunan. Yang kedua ada hewan kelelawar. Kelelawar mampu mendeteksi benda pada malam hari. Ciri khusus ini disebut dengan nokturnal. Habitat kelelawar ada di daratan yang gelap seperti atap rumah atau gua. Selanjutnya ada hewan bunglon. Ciri khusus bunglon yaitu mampu merubah warna kulitnya dengan cepat, guna menghindari bahaya. Habitat bunglon ada di daratan seperti pohon dan semak-semak. Selanjutnya, ciri khusus pada hewan bebek dan ayam. Apabila kita amati hewan bebek, kaki bebek berselaput. Fungsi selaput pada kaki bebek untuk memudahkan mereka berenang di dalam air. Juga untuk memudahkan mereka berjalan di atas lumpur. Bulu bebek dilapisi lilin, sehingga tidak basah saat berenang. Paruh bebek berbentuk sudu yang memudahkan mereka untuk mencari makan di dalam lumpur. Ciri khusus hewan ayam. Ayam memiliki jengger berwarna merah menyala di atas kepalanya. Selain sebagai mahkota pada hewan ayam, fungsi jengger yaitu untuk menjaga suhu tubuh ayam agar tetap dingin. Berbeda dengan manusia, ayam tidak berkeringat. Ayam tidak bisa terbang walaupun memiliki sayap. Fungsi sayap pada ayam sebagai alat penyeimbang saat bergerak atau saat jatuh dari ketinggian. Ekor ayam digunakan untuk mengais mencari makanan. Dalam subtema 1 kemarin kita sudah belajar tentang persiapan sebelum melakukan wawancara. Salah satunya dengan membuat pertanyaan. Pertanyaan wawancara sebaiknya dikelompokkan dari pertanyaan umum hingga pertanyaan khusus. Setelah membuat daftar pertanyaan, selanjutnya kita menentukan narasumber yang akan kita wawancarai. Sebaiknya memenuhi syarat berikut. 1. Memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang berkaitan dengan topik wawancara. 2. Memiliki keahlian tertentu dalam suatu bidang yang berkaitan dengan topik. 3. Mengalami atau terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik. Saat wawancara, sebaiknya jangan mengajukan lebih dari satu pertanyaan secara langsung. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dilakukan secara bergantian. Pengelompokan pertanyaan wawancara bertujuan agar narasumber mudah diarahkan untuk memberikan penjelasan secara rinci. Hal lain yang perlu diperhatikan saat mengajukan pertanyaan wawancara adalah menggunakan bahasa yang santun. Kesantunan bahasa dapat ditunjukkan dengan cara tidak menyinggung lawan bicara kita. Sebagai pewawancara, sebaiknya bersikap tidak membela pihak manapun. Semua informasi yang kita dapat sebaiknya jangan cuma kita ingat, melainkan kita catat dalam bentuk laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara bertujuan untuk memudahkan orang lain membaca dan mengetahui informasi penting yang telah kita peroleh.
Dalam membuat laporan wawancara harus mencakup hal-hal berikut. 1. Latar belakang. Berisi alasan kita melakukan wawancara. 2. Maksud dan tujuan. Berisi maksud dan tujuan kita melakukan wawancara. 3. Topik wawancara. 4. Narasumber. Berisi nama narasumber yang kita wawancarai. 5. Pewawancara. 6. Waktu dan tempat wawancara. Kita tuliskan hari, tanggal, waktu, tempat melakukan wawancara. 7. Hasil wawancara. Dan diakhiri dengan kesimpulan. Berikut contoh laporan hasil wawancara. Demikian materi belajar kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.